menurut saya. Kalau misalkan Vivi sebagai masyarakat biasa nih melihat sekarang banyak komen ya tentang KPU yang katakanlah KPU itu hanya bekerja 1 kali dalam 5 tahun. Nah, tanggapan Vivi seperti apa? Kalau saya masuk sini sebenarnya ada pikiran itu juga Bu. Kayak misalkan Bogor itu kabupaten dengan pemilih terbesar loh, atau informasi apa yang sudah Vivi dapatkan? Yang saya dapat itu data pemilih Kabupaten Bogor itu sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Tiwi di podcast KPU Kabupaten Bogor. Pintu demokrasi, demokrasi dimulai dari sini. Tempat kita berbagi cerita dan inspirasi di balik penyelenggara pemilu. Di episode 3 kali ini, kita masih akan mengobrol dengan salah satu keluarga baru kita yang baru saja bergabung di KPU Kabupaten Bogor pada bulan Juni 2025. Iya, langsung aja. Ini dia Khofifah Zulfa atau yang biasa kita panggil Vivi. Halo Vi, apa kabar Vi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Vi. Sudah berapa lama Vi bergabung di KPU Kabupaten Bogor? Kurang lebih 5 bulan ini. 5 bulan ya. Sudah bisa adaptasi ya? Insya Allah. Oke. Nah sekarang tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan sekarang Vivi memberitahu ke teman-teman pemilih biodatanya Vivi, mulai dari nama lengkap, panggilan, terus asal Vivi dari mana, latar belakang pendidikan. Silakan Vi. Oke. Perkenalkan, nama saya Khofifah Zulfa, saya biasa dipanggil Vivi. Saya lahir di Bukit Tinggi bulan Desember tahun 1998. Saya anak pertama dari 3 bersaudara dan saya lulus di Universitas Andalas jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum ya? Iya. Oke, berarti Vivi aslinya memang original Padang ya? Ya, asli orang Minang, tapi orang tua merantau ke sini. Jadi saya dari SD sampai SMA sekolah di sini. Di Bogor, berarti udah familiar dengan budaya Sunda ya? Iya. Oke Vi, sebelum bergabung di KPU, Vivi sudah pernah bekerja di tempatnya sebelumnya atau belum? Atau memang fresh graduate? Saya sudah punya pengalaman pekerjaan sebelumnya di tempat lain, di bagian admin. Di bagian admin, untuk berapa lama Vi? Kurang lebih 2 tahun. Oh, udah lumayan ya sebenarnya pengalamannya. Oke, nah sebelum Vivi bergabung, apa yang ada di benak Vivi ketika mendengar kata KPU sebagai penyelenggara? Pertama kali saya dengar kata KPU itu sebagai penyelenggara adalah bahwa KPU itu adalah instansi atau lembaga yang tugasnya tuh lebih berat ya Bu, karena dia menjaga demokrasi Indonesia dan dia juga memastikan ke masyarakat bagaimana caranya kalau kita itu bekerja untuk menjaga pemilu agar tetap jujur dan adil dan transparan sebenarnya. Oke. Gitu, menurut saya. Kalau misalkan Vivi sebagai masyarakat biasa nih melihat sekarang banyak komen ya tentang KPU yang katakanlah KPU itu hanya bekerja 1 kali dalam 5 tahun. Nah, tanggapan Vivi seperti apa? Kalau saya masuk sini sebenarnya ada pikiran itu juga Bu sebenarnya. Cuman setelah udah 5 bulan ini saya bekerja sini, ternyata KPU itu kerja nggak sekali 5 tahun Bu. Iya. Itu dia bekerja secara terus. Setiap minggu tuh kita ditagih kerjaan terus Bu. Diberikan deadline tertentu, yang dimana kita jadi berpikir tuh kayak oke, kayaknya statement itu harus saya hilangkan Ibu. Karena itu nggak bagus ya, dan ternyata itu Tetap capek ya? Tetap capek juga Bu, karena kita di situ belajar Bu. Saya sebagai CPNS juga belajar, jadi seperti ini ya kalau tahapan pemilu itu seperti ini. Dan saya juga diajak oleh Kasubag saya untuk audiensi dengan partai politik. Nah seperti itulah untuk pertemuan audiensi itu seperti ini, diajarkan seperti itu sih Bu. Itu ilmu yang mahal banget. Oke, berarti Vivi sekarang itu ditempatkan di Subag apa? Di Subag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Oh, relate ya berarti dengan pendidikannya ya? Sangat relate. Relate, betul sekali. Nah, sekarang nih tentang, tadi Vivi sudah pernah bekerja sebelumnya ya. Apa yang menurut Vivi paling berbeda di antara tempat kerja sebelumnya dan di KPU sekarang? Yang beda itu pastinya ritme kerja dan juga kolaborasi antar tim. Itu sih Bu yang paling beda. Karena kalau untuk ritme kerja mungkin di sini belum begitu sibuk ya Bu, karena kan belum masuk ke bidang tahapan ya. Betul. Dan kalau untuk kolaborasi itu kita kalau di kantor yang lama kan kita hanya berkolaborasi antara tim dengan atasan. Kalau di sini berkolaborasinya itu antara atasan tim dan juga masyarakat Bu. Itu yang
harus Ya. saya pelajari sih Bu, karena untuk kolaborasi dengan masyarakat itu berbeda dengan kolaborasi antar kita. Kalau kita itu kan mungkin Intern ya, lebih masih luas bisa ya ini. luas ya mungkin, dan untuk masyarakat mungkin agak lebih harus dipelajari lagi ya untuk public speakingnya sebenarnya. Oke, Yang berbeda. benar banget nih. Jadi kalau di KPU itu memang nggak internal doang yang memang harus kita pelihara ya, tapi Betul. hubungan juga dengan masyarakat. Betul. Apa yang akhirnya menjadi alasan Vivi memutuskan bahwa oke, saya akan daftar menjadi CPNS KPU? Gini, saya tuh bekerja di dalam prinsip hidup saya adalah saya itu bekerja bukan hanya untuk mencari kestabilan dalam hidup, tetapi untuk mencari pengabdian. Nah, di KPU ini saya tuh benar-benar melihat benar-benar bentuk pengabdian di masyarakat dan juga untuk Indonesia, karena KPU ini menentukan menentukan Indonesia 5 tahun yang akan datang, Bu. Ya. Nah, jadi itu tantangan buat saya gimana caranya dan untuk memastikan nih, apakah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu apakah sesuai, apakah pemilunya itu jujur atau adil, Ya, atau transparan, sesuai itu, regulasi ya. ya. Itu tantangannya, Bu. Makanya saya memberanikan diri untuk mendaftar di KPU. Oke. Nah, sekarang ketika setelah ternyata Vivi dinyatakan diterima sebagai CPNS di KPU ya, langsung ditempatkan di KPU Kabupaten Bogor. Vivi sudah punya info belum tentang KPU Kabupaten Bogor itu seperti apa, atau penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Bogor seperti apa? Kayak misalkan Bogor itu kabupaten dengan pemilih terbesar loh, atau informasi apa yang sudah Vivi dapatkan? Yang saya dapat itu data pemilih Kabupaten Bogor itu sangat luas, Bu. Wilayah cakupannya sangat luas. Dan itu tantangan kita bukan hanya penduduk aslinya, tapi juga penduduk perantauannya. Nah, ya itu dinamikanya tuh di situ, Pi. Iya, dinamikanya di situ, Bu. Jadi di KPU Kabupaten Bogor ini selain cakupan wilayah yang luas dan juga penduduknya yang beraneka ragam, kita juga harus dituntut untuk bekerja semuanya tuh harus clear dengan wilayah yang luas itu, Bu. Nah, itu informasi yang saya tahu. Dan sekarang ketika sudah bergabung, sudah mulai merasakan vibe-nya bahwa Kabupaten Bogor ini sebesar ini dan beban kerjaannya betul. sangat berat. Ada nama-nama wilayah yang bahkan saya belum pernah tahu. Padahal sekolah dasar di sini. Betul, padahal sekolah dari SD sampai SMA di sini. Oke, Vivi. Nah, tapi pada dasarnya Vivi, apa yang Vivi persiapkan sekarang untuk katakanlah kita akan masuk ke tahapan itu di akhir 2027, berarti masih ada sekitar 1,5 tahun lah, katakan seperti itu. Apa persiapan Vivi untuk menghadapi itu? Yang pastinya persiapannya adalah saya harus membaca peraturan-peraturan KPU ya, Bu ya, terkait tentang bagaimana tahapan-tahapan pemilu, lalu juga belajar tentang beradaptasi di sini lebih luas lagi, dan juga bagaimana cara saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat sini, Bu, khususnya untuk daerah-daerah yang cukup crowded lah, Bu, istilahnya kayak padat penduduk gitu. Itu sih, Bu, sebenarnya persiapan. Atau mau khusus dulu bahasa Sunda atau gimana? Itu sepertinya saya perlu, Bu. Perlu ya? Benar. Ya, karena memang kalau pendekatan ke masyarakat itu kita harus jadi bagian dari merekanya. Betul, Bu. Ada beberapa kosakata di sini saya baru menemukan kosakata bahasa Sundanya, saya harus belajar. Oke, Vi, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di episode 3 kali ini, ada nggak yang mau Vivi sampaikan ke teman-teman pemilih? Yang mau saya sampaikan ke teman-teman pemilih adalah jangan lupa ya untuk selalu ikut dalam pemilihan umum, karena itu menentukan kita 5 tahun yang akan datang. Dan juga untuk KPU Kabupaten Bogor, Bu, khususnya, Bu, tetap selalu semangat dengan wilayah yang sangat luas ini. Kita yakin kita pasti bisa. 2029. Oke, kayaknya udah siap banget nih, udah ada semangatnya. Nanti kita lihat aja sepak terjangnya Vivi di pemilu 2029 yang insya Allah akan diselenggarakan di mulai akhir 2027. Oke, teman pemilih Vivi, makasih banyak. Sama-sama udah mau ngobrol di podcast KPU Kabupaten Bogor. Ya, teman pemilih, demikian obrolan kita bersama Vivi di episode 3 kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor. Pintu demokrasi dimulai dari sini. Bye-bye. Bye-bye. Makasih, Vi.